warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mini riset kami program pelatihan pengembangan SDM Insurance Sabang Medan. Kami kelompok 5 terdiri dari yaitu saya sendiri, Lastrina Syagian, dan teman saya Dwi Cahyanti. FWD adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. FWD berdiri sejak 2013 dan fokus dalam menciptakan pengalaman nasabah yang fresh dan membuat pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar. Dengan proposisi inovatif dan produktif yang mudah dipahami didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Dalam FWD itu terdapat ada beberapa bagian strukturnya. Yang pertama FWD partner, leader tingkat pertama, yang kedua FWM, yang ketiga FWO, dan terakhir FWP. Dan untuk FWD, FWM, FWO, FWP itu ada dibantu oleh admin dan sekretaris. Dari hasil audit yang dilakukan, kami menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan antara lain: 1. Kelemahan yang terjadi pada program perencanaan pelatihan adalah peserta yang tidak semua menerima pelatihan dan pengembangan dengan baik, akibat datangnya terlambat pada pelatihan dan pengembangan karyawan. 2. Kelemahan yang terjadi karena kesenjangan pada masing-masing jabatan, sehingga beberapa jabatan masih ada yang belum pelatihan dan pengembangan. Rekomendasi: perusahaan harus membuat program pelatihan dan pengembangan karyawan yang menjadi kewajiban bagi karyawan sehingga pengembangan dan pelatihan yang diadakan maksimal dan mencapai tujuan yang seharusnya. 2. Perusahaan harus membuat kebijakan bagi karyawan agar mengikuti pelatihan dan pengembangan dengan sungguh-sungguh, agar dapat diimplementasikan pada pekerjaan masing-masing. 3. Perusahaan harus melakukan penilaian atau keberhasilan pelatihan secara formal dan terdokumentasi sebagai pertanggungjawaban atas dilaksanakannya pelatihan sebagai acuan untuk melihat kinerja sejauh 3 mana program pelatihan yang dilakukan. 4. Manajer SDM harus membuat jadwal program pelatihan karyawan secara jelas, khusus, serta harus sesuai dengan materi dan metode pelatihan, agar karyawan dapat lebih terampil ketika akan mempraktekkan apa yang telah dilatih. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada program pelatihan karyawan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT FWD Insurance dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: yang pertama, menentukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, menentukan tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, menetapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Adapun kuesioner yang kami sebarkan, pertanyaan pertama, apakah program pelatihan karyawan meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan? Jawabannya iya. Dan komentarnya, pelatihan dilakukan dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Pertanyaan kedua, apakah karyawan perlu dibekali pelatihan dan pengembangan SDM agar dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya? Jawabannya iya. Tujuan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kinerja masing-masing karyawan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada setiap jabatan. Tujuan juga dilampirkan pada setiap kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk memberikan kepada karyawan. Pertanyaan ketiga, apakah karyawan perlu dibekali pelatihan dan pengembangan SDM agar dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya? Jawabannya iya. Karena pelatihan dan pengembangan diikuti oleh seluruh karyawan pada masing-masing divisi agar kinerja karyawan lebih efisien dan efektif. Kebutuhan
Kebutuhan ditujukan kepada jabatan, bukan pada perseorangan. Pertanyaan keempat, apakah program pelatihan ini bisa menjadikan karyawan lebih berpikir positif dan berkembang lebih baik? Jawabannya iya. Karena metode yang digunakan pada pelatihan dan pengembangan sudah tepat dan sesuai tujuan yang sejalan dengan program perusahaan dan program karyawan. Pertanyaan kelima, apakah tujuan pelatihan ini sudah dinyatakan dengan tegas dan terdokumentasi? Jawabannya iya. Sesuai dengan metode pelatihan yang dianggarkan perusahaan dalam setiap tahunnya, biaya pelatihan jelas tercantum dalam setiap proposal yang diajukan perusahaan. Pertanyaan keenam, apakah program pelatihan dan pengembangan SDM ini sudah pernah dilakukan sebelumnya? Jawabannya iya. Program keahlian sebagian besar berhasil diimplementasikan karyawan pada kinerja masing-masing. Pertanyaan ketujuh, apakah biaya pelatihan yang dilakukan tidak melampaui anggaran yang ditetapkan? Jawabannya iya. Biaya pelatihan di-cover sesuai anggaran yang disediakan oleh perusahaan. Dan pertanyaan ke-8, apakah setelah mengikuti pelatihan, keterampilan karyawan meningkat, pencapaian tidak menurun, kemampuan melayani customer menjadi lebih baik? Jawabannya iya. Keterampilan karyawan meningkat dan disertai dengan meningkatnya produktivitas karyawan.